hari ini berbarengan ibadah raya kita dengan ibadah pemberkatan nikah kedua anak kita yang sudah kita saksikan. Berkaitan dengan itu, saya akan berkhotbah tentang pernikahan Kristen. Kepada kedua anak saya, amati baik-baik ya. Ini difokuskan untuk kalian, sekalipun kami harus juga mendengarnya. Pernikahan Kristen itu ditetapkan Allah bersifat monogami. Hanya satu laki-laki dan satu perempuan. Di luar itu tidak pernah diperkenankan Tuhan. Ya, laki-laki dengan laki-laki tidak, perempuan dengan perempuan tidak, lebih daripada satu juga tidak, hanya monogami. Dan itu kudus di hadapan Allah, terhormat, hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Firman Allah tidak mengizinkan kawin campur berbeda iman. Harus satu iman kepada Kristus dan itu dipelihara oleh Tuhan, terhormat. Kejadian 2 ayat 18 berkata, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Pernikahan itu pernikahan yang sepadan. Sepadan imannya, sepadan komitmennya. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak, maksudnya laki-laki. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk, bukan 2 rusuk, bukan 3, bukan 4, satu saja daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging, dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Hanya satu ya Mas, hanya satu ya Mbak, sampai akhir hidup. Nanti Om jelaskan lebih dalam. Maliaki 2 ayat 15. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Tuhan mempersatukan kita sebagai suami istri untuk melahirkan keturunan ilahi. Bukan keturunan yang najis, bukan keturunan jahat, tapi keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel. Juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan. Tidak boleh ada kekerasan dalam rumah tangga Kristen. Semua harus dijalani dengan kasih yang dari Tuhan. Firman Tuhan semesta alam, maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Tidak boleh berkhianat ya Mas. Tidak boleh ya Mbak. Sekali kau memutuskan pernikahanmu hari ini, inilah satu-satunya. Tidak boleh berkhianat. Suami istri tidak boleh berkhianat. Sebab ada banyak orang takut kepada pasangannya, tapi tidak takut kepada Tuhannya. Maka mereka melakukan perselingkuhan diam-diam, berkhianat satu dengan yang lain. Itu tidak boleh
dalam iman Kristen. Saya mau jelaskan lebih dalam apa sih hakikat pernikahan Kristen itu. Kalau dikatakan tadi kudus, monogami ditetapkan Allah terhormat. Saya mau jelaskan yang lebih dalam. Yang pertama, pernikahan Kristen laki-laki adalah pelindung perempuan. Rut 1 ayat 9 berkata, kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya. Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras. Ini cerita Rut dengan dua menantunya. Ini cerita Rut dengan kakaknya, kakak iparnya. Setelah kedua suaminya mati, sebenarnya Naomi berkata, pergilah pulang ke rumahmu masing-masing dan kiranya Tuhan memberikan kamu perlindungan. Jemaat Tuhan dengar, di pernikahan Kristen laki-laki itu pelindung. Jadi kalau wanita menikah, itu dia sedang mencari tempat pelindungnya di dalam dunia. Apa maksudnya? Jangan sakiti perempuan. Dia sedang mencari pelindungnya. Jangan nikahi perempuan untuk kau sakiti. Perempuan seharusnya lebih bahagia bersama suami ketimbang dia masih bersama orang tuanya. Itu konsep pernikahan Alkitab. Maka laki-laki dalam pernikahan Alkitab itu pelindung. Maknanya jangan sakiti perempuan dengan alasan apapun. Lindungi dia, jaga dia, bahagiakan dia. Mas, itulah fungsimu untuk Imelda mulai hari ini. Jangan sakiti wanita Solo ini. Dia putri Solo. Putri Solo itu terkenal cantik, lemah lembut, halus, pendiam, manis, dan pantas dilindungi. Banyak laki-laki menikah memperlakukan istrinya pembantu. Salah. Wanita itu untuk dilindungi. Jemaat laki-laki dengar saya. Kau memilih istrimu itu untuk kau lindungi, untuk kau jaga. Itu konsep Alkitab. Jangan sakiti. Itu pantang sekali dalam iman Kristen. Jangan dipengaruhi budaya. Budaya di Indonesia banyak yang memperlakukan laki-laki lebih terhormat dari wanita. Di budaya Jawa kita di Solo pun disebut wanita itu tiang wingking katanya. Hanya orang belakang. Laki-laki tiang listrik. Jangan. Tiang listrik itu menakutkan. Membinasakan. Ya mas. Jadi dengar nasihat ini. Kedua, hubungan dalam pernikahan Kristen itu sangat istimewa. Dan tidak ada hubungan pernikahan semacam ini dalam iman apapun. Di mana istimewanya? Pernikahan Kristen itu digambarkan hubungannya seperti Kristus dengan jemaat. Laki-laki itu diibaratkan Kristus, perempuan diibaratkan jemaatnya. Efesus 5 berkata, rahasia ini benar, tetapi
Yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Hubungan suami istri itu seperti Kristus dengan jemaat. Artinya jemaat harus dikasihi seperti diri sendiri. Kristus mengasihi jemaat tanpa syarat. Okelah, kita memilih istri dengan syarat cantik, baik, okelah. Tetapi selanjutnya syarat itu akan pudar. Kecantikan akan pudar. Mungkin kebaikan lama-lama akan sirna oleh situasi. Tetapi kasih tidak boleh berkesudahan. Tidak boleh berkesudahan. Banyak perceraian karena alasan tidak cocok. Itu dalam iman yang lain. Dalam iman Kristen tidak ada perceraian dengan alasan apapun. Dengar ini ya, kalian dua. Kalau kalian tidak setuju, kita batalkan pernikahan. Kita enggak teruskan. Hanya kalau kalian setuju, saya sebagai gembala meneruskannya. Kasihan nanti. Saya juga akan pasti repot. Kalau kalian sudah nikah, lalu macam-macam lagi. Laki-laki selingkuh, perempuan selingkuh, terus minta bercerai. Saya ini tidak bisa mencabut semua doa dan berkat yang saya sudah sampaikan itu. Jadi kalian berdua dengar. Itu hubungan suami istri. Semua boleh berubah. Kasih tidak boleh berubah. Kita boleh berubah di dalam Yesus. Tapi Yesus tetap mengasihi kita. Itu yang harus dipegang laki-laki. Semua wanita itu tidak terlalu lama pasti berubah. Paling tidak tubuhnya. Biasanya anak perempuan waktu masih gadis langsing. Tapi kalau sudah punya anak, langsung. Lumayan kalau hanya langsung. Bisa berubah menjadi seperti 3 orang. Bisa berubah menjadi seperti 5 orang. Dulunya kita lihat seperti 1 jari. Setelah punya anak 2, 3 menjadi seperti 5 jari. Jadi tidak ada yang tidak berubah. Hanya laki-laki yang menikah berubah lebih baik. Biasanya waktu menikah jelek, kurus, gak punya duit. Tapi sesudah nikah tambah ganteng, itu biasanya laki-laki. Kalau perempuan tidak ada yang berubah menjadi lebih cantik. Lebih baik ya. Banyak wanita lebih baik setelah menikah, banyak. Tapi kalau lebih cantik, itu kebohongan. Itu hoax. Laki-laki tambah ganteng, itu kebenaran. Jadi ini harus diterima fakta ini. Coba Imelda berdiri sebentar. Siapa yang bilang wanita ini tidak cantik? Siapa yang bilang tidak langsing? Hanya yang katarak yang bilang dia tidak langsing. Pantas laki-laki ini memilih wanita ini. Sangat beruntung dia. Tapi 10 tahun lagi ayo kita buktikan. Kalau dia pulang ke gereja ini, ke Solo berbakti. Mungkin sudah seperti orang 5. Mungkin gang ini gak cukup lagi dia jalan. Makmur kan? Uangnya banyak. Tasnya banyak. Handphonenya kemana-mana.
Jadi pasti kalau sekarang beli kain untuk baju cukup 2 meter. Mungkin 10 tahun lagi harus 10 meter. Itu harus diterima. Silakan duduk Mbak. Beda dengan laki-laki ini, lihat. Berdiri Mas. Masih kelihatan tidak berduit. Betul kan? Karena belum mencari. Bukan karena tidak sukses. Karena baru memulai. Oh namanya laki-laki. Masih muda. Tapi aura suksesnya kelihatan. Baru auranya. Aslinya yampuh. Masih harus memulai. Tapi nanti 10 tahun lagi lihat. Kalau dia naik ke sini. Datang ke gereja. Naik Mercy. Oh sudah beda. Sudah beda. Kantongnya tidak 10.000 lagi. Semua serba kartu. Kartu kredit. Kartu macam-macam. Jadi itu kehidupan. Silakan duduk anakku. Tetapi lihat saya berdua. Kasihmu tidak boleh berubah. Ya. Semua boleh berubah. Tidak apa-apa. Ya. Tapi kasihmu tidak boleh berubah seperti kasih Kristus tidak berubah. 3. Pernikahan Kristen, pernikahan seumur hidup. Matius 19. Demikianlah mereka bukan lagi 2, melainkan 1. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Tidak boleh diceraikan. Dengan segala hormat kepada kedua orang tua anak kita ini. Bapak Ibu sudah membawa kedua anak kita ini untuk dinikahkan. Tolong mulai hari ini jangan terlalu banyak campur urusan mereka. Bimbing saja mereka, tapi jangan dikte mereka. Itu bukan urusan kita lagi. Kalau kita sudah serahkan kepada Tuhan dalam bentuk pernikahan, mari kita izinkan mereka berdiri di kakinya sendiri. Jangan ditambahi kakinya. Nanti jelek. Biar mereka berdiri di kaki sendiri. Biar mereka menyelesaikan masalahnya sendiri bersama Tuhan. Jangan dikte. Jangan urusi terlalu jauh urusan anak. Itu kebenaran dalam Alkitab. Doakan saja mereka berhasil. Tuntun, arahkan, beri nasihat, ya. Tetapi jangan atur urusan mereka secara pribadi. Mereka mau masak apa silakan. Mau makan apa boleh. Tidak makan tidak apa-apa. Nasihat saja dari kita orang tua. Kedua, calon mempelai dengar. Pernikahan itu seumur hidup. Jangan berpikir untuk ganti di tengah jalan. Tidak boleh. Sangat dilarang oleh Alkitab. Hanya maut yang boleh memisahkan kita semua dari pernikahan kita. Ada banyak masalah, iya. Saya pendeta, istri saya sekolah teologi. Kami menjalani pernikahan sudah hampir 36 tahun, nanti Juli 36 tahun. Kami tahu Alkitab, kami baca Alkitab, kami memberitakan Alkitab. Kami berdoa, tapi apakah ada masalah? Ada. Kami melewatinya hari lepas hari bersama Tuhan. Tetapi keputusan kami adalah tunduk kepada kedaulatan sorga. Jangan bilang gak ada masalah. Ada. Pernikahan siapapun ada masalah. Perbedaannya adalah bagaimana mereka menyelesaikannya. Jadi pernikahan ini harus
pernikahan seumur hidup. Semua jemaat juga sama. Jangan ada berpikir mau ganti istri. Tidak boleh. Tuhan marah. Gembala juga marah. Semua orang marah. Tidak boleh. Pernikahan itu pernikahan seumur hidup bagi iman Kristen. Yang terakhir, pernikahan Kristen, saya tegaskan, adalah pernikahan kesetaraan. Laki-laki tidak lebih tinggi dari perempuan dalam pernikahan. Haknya sama, kewajibannya sama. Laki-laki boleh beristri lebih dari satu, perempuan tidak boleh. Itu bukan kesetaraan. Itu pernikahan yang tidak setara namanya. Bagaimana mungkin laki-laki diizinkan boleh punya pasangan lebih satu, perempuan tidak. Bahkan katanya sampai di surga laki-laki masih punya hak istimewa. Pernikahan model apa itu? Itu bukan kesetaraan. Kristen itu setara. Laki-laki sama perempuan sama haknya. Sama kewajibannya. Saling menjaga, saling memelihara, saling menghormati. Laki-laki boleh melakukan pekerjaan perempuan dalam iman Kristen. Perempuan juga boleh menopang suami, melakukan pekerjaan untuk mencukupi nafkah. Tidak ada perbedaan dalam iman Kristen. Saya baca, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ia memberkati mereka dan memberikan nama kepada manusia, kepada mereka pada waktu mereka diciptakan. Laki-laki dan perempuan diciptakan segambar serupa dengan Allah. Maka dia setara. Kalau dalam ayat yang saya sudah baca tadi dikatakan sepadan. Hai anak muda, lihat saya. Jangan pernah rendahkan wanita ini dengan alasan apapun. Hai perempuan, jangan pernah kau rendahkan laki-laki ini dengan alasan apapun. Apa dengan alasan latar belakangnya, apa dengan alasan kepintarannya, apakah alasan apapun, tidak bisa. Laki-laki dan perempuan setara. Dengar, saya umumkan, pernikahan Kristen setara. Tidak ada yang lebih tinggi. Bagi kami orang Batak, laki-laki itu ditaruh di tempat yang paling terhormat. Istri seperti boleh di strata nomor 2. Tidak boleh. Kasta kita sama. Di hadapan Tuhan sama. Tidak ada beda laki-laki dan perempuan. Maka pernikahan itu terhormat. Kudus, bersifat monogami. Hanya satu laki-laki dengan satu perempuan. Kedua anakku dengar, saya akan mengawal pernikahan ini seumur hidup saya. Sekalipun mungkin kalian besok tinggal di kota lain. Tapi sebagai gembala yang meneguhkan pernikahan ini, saya akan mengawal, menjaga, mendoakan. Jangan pikir Om Gurning di Solo, kami di kota lain, kami boleh melakukan apa saja. Saya akan berperkara dengan Tuhan. Kalau kalian melanggar ketetapan-ketetapan Tuhan. Kalian meminta saya yang menikahkan, maka saya bertanggung jawab penuh kepada Tuhan
untuk menjaga kalian. Tidak boleh menyimpang ke kiri dan ke kanan. Itulah untungnya punya gembala. Banyak orang bergereja tak punya gembala. Jadi tidak ada yang mengawasi, menjaga mereka selama hidup mereka. Di gereja ini, semua yang saya berkati, saya berkomitmen menjaga dia dalam doa minimal. Saya tidak mengizinkan mereka melanggar firman Allah. Maka berbahagialah kau diberkati di dalam rumah Tuhan ini. Itu kebenaran pernikahan Kristen. Nanti kalau kalian mau catatan khotbah saya ini, tolong simpan, laminating, taruh di atas meja atau di tembok. Inilah khotbah pertama yang kalian terima setelah memutuskan untuk menikah. Jangan dianggap sepele. Ini hanya upacara saja, proses saja. Tidak. Ini disaksikan oleh Kristus, disaksikan malaikat, disaksikan oleh jemaat. Jadi saya mohon kepada semua jemaat, khotbah ini kepada kita semua. Mohon dihormati betul, dijaga betul pernikahannya. Jangan asal menikah. Ya, menikah tanpa terhormat, makhluk lain pun bisa melakukannya. Tidak perlu orang sekolah untuk melakukannya. Secara insting semua makhluk itu menikah, kawin, tidak ada masalah. Tapi menikah terhormat itu hanya pilihan. Orang harus memilihnya dan menjaganya. Kalau engkau mentaati firman Tuhan ini, diberkatilah engkau. Diberkatilah pernikahanmu. Dibuatnya engkau menikmati janji-janji Tuhan. Pasti kau akan diangkatnya. Kau akan dibuatnya terhormat. Dan engkau akan melihat keturunanmu menjadi keturunan yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua.